kita dikelikai, mereka kejar kita perempuan masih gadis di situ, mereka kejar. Kalau dapat langsung diperkosa, baru mereka kasih tinggal. Kita sampai menangis, mereka biasa saja, baku gantian terus. Sedikit memakan waktu bagi TNI untuk menguasai Dili saat invasi 7 Desember 49 tahun yang lalu, karena mendapatkan perlawanan sengit dari pasukan Fretilin. Tepat pada tanggal 10 Desember 1975, pukul 6 pagi, pasukan marinir TNI dipimpin oleh Kolonel Dadin Kalbadi dan dibantu oleh partisan melakukan operasi militer di Baukau. Di situ, TNI tidak mendapatkan perlawanan yang berarti. Populasi Baukau ketika itu jumlahnya mendekati 90 ribuan orang. Setelah 5 tahun operasi militer dan pendudukan ilegal, hampir 40 ribuan penduduk Baukau mati. Penyebab utamanya adalah dibunuh oleh TNI, sakit, dan kelaparan. Tahun ini, menurut rencana pemerintah Timor Leste, akan mengadakan proses rekonsiliasi antara Timor Leste dan Indonesia. Menurut Perdana Menteri Sanana, rekonsiliasi nasional ini akan dilakukan bertepatan dengan Hari Proklamasi Kemerdekaan Timor Leste 28 November tahun ini. Dan menurut Sanana, ini merupakan contoh bagi negara lain. Lulos 28 Novembro tinha mainé marcalo 50 anos, mas aproveita 28 de novembro de né, atual reconciliação nacional. Nebe sai e tem a reconciliação com a Indonésia, sai no dar exemplo bom teve e a repar que teve isso tudo admira reconciliação com a Indonésia. Di tingkat pemerintahan, sepertinya Timor Leste sudah berrekonsiliasi dengan Indonesia. Presiden Timor Leste, Zé Ramos Horta, tahun lalu pernah mengatakan bahwa menyembuhkan masa lalu, saling menerima sesama politisi kedua negara dan rakyat akan memperdalam perdamaian, rekonsiliasi, dan pembangunan. Horta juga mengatakan bahwa rekonsiliasi Timor Leste adalah contoh rekonsiliasi terbaik di dunia. Dan di Timor Leste tidak ada dendam sesama orang Timor Leste dan juga dengan orang Indonesia. E a história mundo né, maka proses reconciliação Timor-nya. E o mundo né, ódio barak tertebe. Sucesso bom, mundo todo admira. Onsa e a Timor Leste, lá ia ódio entre Timor-Wansira e ódio contra Bapasira. Sanana dan Ramos Horta mengajak publik untuk memandang ke depan dengan mengedepankan rekonsiliasi. Tetapi tidak demikian dengan Agustina. Seorang perempuan berusia 60 tahun berasal dari sebuah desa di Kecamatan Kelikai masih belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri, apalagi menerima perbuatan tidak berperi kemanusiaan. Saat ini Agustina melakukan pekerjaan berladang setiap harinya, menanam jagung, singkong, dan ubi-ubian untuk kebutuhan makan sehari-hari. Dia juga menanam sayur-sayuran untuk dijual ke pasar terdekat dengan jarak tempuh 3 jam berjalan kaki. Kalau hasil dagangannya laku, maka Agustina akan mendapatkan $1.50. Agustina mengaku kalau pendapatan ini tidak cukup untuk menghidupi dirinya sendiri. Kelikai adalah sebuah kota kecamatan kecil yang berjarak sekitar 50 km dari Baukau. Mayoritas penduduk Kelikai di saat invasi menghidupi diri mereka dengan kegiatan bertani. Begitu pula dengan keluarga Agustina. Ketika TNI menguasai kota Baukau, mereka melakukan pengejaran terhadap pasukan pembebasan nasional Valintil sampai ke pelosok-pelosok daerah Baukau, termasuk di Kelikai. Kekejaman TNI sudah diketahui oleh masyarakat setempat. TNI tidak saja memburu pasukan pembebasan nasional Valintil, tapi juga mengejar gadis-gadis desa dan memperkosa mereka. Kita turun dari hutan, kita di Kelikai, mereka kejar kita perempuan masih gadis di situ, mereka kejar. Kalau dapat langsung diperkosa, baru mereka kasih tinggal. Kita sampai menangis, mereka biasa saja gantian tidur sama kita. Kita tidak bisa melawan karena mereka pakai senjata. Mereka mengancam, bilang kalau kalian tidak mau kami bunuh, kalian punya bapak, orang tua, kami bunuh semua. Karena mau bunuh orang tua, makanya kami serahkan kami punya diri saja. Daripada kalau dia sudah mati semua, siapa yang mau kerja? Kita punya adik-adik semua. Dan Agustina adalah salah satu korban pemerkosaan itu. Dia ingat betul kalau saat itu dia bersama anak-anak lain yang seumuran dengan dia pergi mencari kayu di hutan. Saat di hutan mereka berpisah untuk mengumpulkan kayu bakar. Disitulah anggota TNI datang memperkosa dirinya secara bergantian, sekalipun sudah berdarah. Dari 501
521 itu mereka sudah tugas ini tuh gantian. Paling terakhir yang 509 sama unit Nanggala yang namanya Kardi, orang Jawa. Kita pergi ambil kayu kecil-kecil, kita pergi ambil kayu baru terjadi di Kilikai. Jauh sekali kita cari kayu. Tentara dari belakang. Kalian tidak mau, kami bunuh kalian. Maka kami serahkan kami punya diri mereka. Agustina mengaku saat itu sangat susah bagi dirinya untuk berjalan pulang. Sesampainya dia di rumah, dia memberitahukan kejadian pemerkosaan itu kepada ibunya. Agustina pun dimarahi. Bapak ibunya juga takut dan terpaksa menerima keadaan itu. Mama marah dengan kita, tapi kita bukan kemauan kita sendiri. Orang sudah tutup kita punya mulut, kita tidak mau, mereka mau bunuh. Makanya kita sudah terpaksa kita relakan kita punya diri. Mama dengan bapak takut sekali. Biar aja sudah terjadi begitu, kita mau diapakan. Namanya orang tentara, orang pengen senjata. Kita punya saudara tidak ada yang pengen senjata. Mama dengan bapak bilang begitu. Kita merasa takut, tapi mereka datang terus karena mereka sudah kasih tahu dia punya teman-teman baku gantian terus datang ke rumah. Setelah menjadi korban pemerkosaan dan karena ingin keluarganya tetap selamat, Agustina pun harus terus melayani kebutuhan seks para anggota TNI. Dia pun pernah berjalan bersama tentara Batalion Infanteri 509 saat beroperasi dari Kelekai ke Los Palos selama 2 bulan. Setelah jajak pendapat tahun 99, tentara Indonesia meninggalkan Timor Leste. Batalion Infanteri 509 di Kelekai juga memboyong Agustina pergi bersama mereka dengan kapal laut. Di kapal tersebut, Agustina masih harus tetap melayani kebutuhan seks para tentara dan kemudian tentara-tentara itu mendampar Agustina di Sulawesi Selatan. Dari situlah Agustina harus berusaha sendiri untuk mencari jalan pulang ke Timor Leste. Saat ini, Agustina tinggal sendiri di rumahnya dan menghidupi dirinya dengan pekerjaan bertani. Pengalaman kekerasan dan perbudakan seks yang dialami Agustina juga dialami oleh banyak perempuan Timor Leste lainnya. Menurut organisasi masyarakat sipil, AKBIT, Asosiasi Shega Baita, yang telah melakukan kegiatan advokasi dengan menyediakan layanan konseling dan dukungan psikososial untuk korban perang dan mengadvokasikan hak-hak korban di tingkat lokal, nasional, dan internasional, kekerasan seksual yang dialami Agustina ini adalah bentuk perbudakan seksual. Untuk kasus kekerasan yang dialami oleh Mana Agustina, kita bisa mengatakan bahwa jenis kekerasan yang dialami oleh Mana Agustina adalah kekerasan perbudakan seksual karena dari pengalaman dia diperkosa, kemudian dibawa paksa, dipekerjakan secara paksa, dan dibawa dari satu tempat ke tempat lain. Jadi di saat yang sama dia bekerja, mereka menggunakan jasanya dia untuk bekerja tanpa upah, sudah bisa dikatakan bahwa itu pasti tidak dibayar, dan kemudian juga dipaksa untuk melayani nafsu para tentara atau orang-orang yang memaksa untuk melakukan hubungan. Itu adalah kekerasan jenis kekerasan perbudakan seksual. Tahun depan, 2025, invasi dan pendudukan ilegal Indonesia terhadap Timor Leste akan berusia genap 50 tahun. Pada awal-awal tahun pemerintahan sendiri atau Governo Kunrasikan, diluncurkanlah proyek rekonsiliasi yang bernama CAVR, Comissão Acolhimento Verdade no Reconciliação, atau Komisi Penerimaan Kebenaran dan Rekonsiliasi. Temuan komisi ini mengatakan bahwa selama masa invasi dan pendudukan Timor Leste, anggota pasukan keamanan Indonesia dan pasukan pembantunya terlibat dalam pemerkosaan, penyiksaan seksual, dan tindak kekerasan seksual lainnya yang meluas, sistematis, diarahkan terutama pada perempuan Timor Leste yang rentan. Komisi merekomendasikan rekonsiliasi, tetapi bukan ala elit politik Timor Leste. Karena penting untuk ada rekonsiliasi di dalam negara itu sendiri antar masyarakat yang saling bertikai pada masa lalu, dan juga rekonsiliasi dengan negara lain yang melakukan atau yang telah melakukan pelanggaran terhadap negara Timor Leste. Jadi itu penting, tapi persoalan kita di sini bahwa para
pemimpin negara Timor Leste tidak begitu menghargai atau memberi pentingnya dialog dengan orang Timor Leste sendiri, terutama dengan para korban yang menderita pada saat itu, para penyintas yang masih hidup hingga saat ini, terutama juga para perempuan yang juga banyak mendapatkan dampak dari kekerasan yang mereka alami pada saat konflik dari tahun 1975 hingga 1999. Masih banyak yang hidup, banyak yang menderita, banyak yang trauma, banyak yang tidak bisa menerima kekerasan yang mereka dapat pada saat itu sebagai penduduk sipil. Mereka masih tetap menuntut keadilan dan juga menuntut perhatian negara kepada mereka ketika negara yang melakukan pelanggaran itu tidak peduli dengan hak-hak korban atau tidak memberi reparasi kepada korban. Laporan komisi juga menyebutkan bahwa jenis tindak kekerasan bersifat perbudakan seksual telah mengingatkan kebebasan korban. Komisi ini juga menemukan bukti bahwa merupakan praktek umum hak kepemilikan atas para perempuan ini dapat dipindahkan dari seorang petugas militer yang akan mengakhiri masa tugasnya kepada petugas yang akan menggantikannya atau kepada petugas yang lain. Luka dalam yang dialami Agustina dan perempuan Timor Leste yang lain tidak akan pernah bisa disembuhkan oleh rekonsiliasi ala elit pemerintahan Timor Leste dan